Hati-hati dengan pikiran Anda. Andrew Newberg dan Mark Waldman menceritakan kisah Tuan Wright terhadap tumor hati. Limpahnya membengkak, sementara paru-parunya berisi cairan. Tabung oksigen senantiasa memompa oksigen agar dia dapat bernafas. Secara medik, kesempatan dia untuk sembuh hanya 10%. Akan tetapi, keyakinan Wright akan obat Krebiozen yang digembor-gemborkan media massa sebagai obat ajaib dan mujarab membuat dia bisa sembuh. Wright meminta para dokter agar memberikan obat tersebut kepada dia. Dr. Klopfer sebagai penanggung jawab memenuhi permintaan Wright dengan menyuntikkan obat tersebut kepada dia. Seminggu kemudian, Dr. Klopfer kaget antara percaya dan tidak. Senin pagi dia mengecek kondisi Wright dan menemukan bahwa tumor di tubuh Tuan Wright sudah mengempes separuhnya. Kemudian Dr. Klopfer melanjutkan memberikan suntikan Krebiozen kepada Tuan Wright. Cara berangsur-angsur, penyakit yang diderita Tuan Wright mulai menghilang dari deteksi canggih rumah sakit dan keahlian Dr. Klopfer. Bahkan setelah 2 bulan, Tuan Wright dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang kembali beraktivitas bersama keluarganya. Hal yang menarik, Dr. Klopfer tidak menemukan hasil yang serupa terhadap pasien lain. Krebiozen yang dinyatakan mampu mengobati tumor tidak berefek bagi penderita yang lain. Namun, mengapa Tuan Wright malah sangat mujarab? Dr. Klopfer bertanya-tanya dalam dirinya. Setelah kembali ke rumah dan melakukan aktivitas seperti sedia kala, Tuan Wright suatu hari menyaksikan berita dari FDA, lembaga pemerintah yang mengawasi obat dan makanan, semacam BPOM. FDA melaporkan bahwa Krebiozen tidaklah manjur mengobati tumor dan menyatakan bahwa Krebiozen produk gagal. Seketika itu, Tuan Wright mencemaskan tumor yang dia derita. Keesokan harinya, dia diopname. Hasil pemeriksaan dinyatakan tumornya kambuh kembali. Dr. Klopfer mewawancari Tuan Wright setelah dia mampu berkomunikasi, menanyakan perihal apa yang terjadi kepada Wright sehingga penyakitnya bisa kambuh kembali. Setelah mendengar secara seksama penjelasan dari pasiennya, Dr. Klopfer mulai berhipotesis. Jangan-jangan keyakinan pasiennya justru membuat obat menjadi mujarab dan menghancurkan tumor dalam tubuh pasiennya. Lalu, Dr. Klopfer mencoba menciptakan efek placebo dengan mengarang cerita kepada Tuan Wright. Alhasil, Tuan Wright sembuh kembali. Padahal, suntikan untuk pasiennya berisi air mineral biasa. Akan tetapi, Dr. Klopfer menceritakan bahwa obat yang diberikan merupakan produk baru, sudah ditingkatkan kinerjanya dengan kekuatan ganda. Sekali lagi, Tuan Wright sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi, selang beberapa bulan kemudian, dia membaca berita di koran berisi hasil laporan AMA semacam ID. Pengujian berskala nasional menunjukkan Krebiozen tidak berguna mengobati kanker. Sekali lagi juga, Tuan Wright jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang, kali ini nyawanya tidak tertolong lagi. Setelah 2 hari diopname, Wright meninggal dunia. Dalam jurnal The Projective Technique, Dr. Klopfer menerangkan, kekuatan keyakinan optimis pasien Tuan Wright pupus, sirna pulalah daya tahannya terhadap penyakit. So, apa yang menjadi keyakinan Anda sekarang? Apa yang menjadi pemikiran Anda saat ini? Apa yang menjadi sesuatu membuat Anda optimis atau malah pesimis? Itu semua tergantung dari pilihan pikiran Anda. Jadi, berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.